Halo badminton lovers, kembali bersama saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan kabar yang juga sehat menurut saya bahwa pada pekan lalu, di akhir pekan lalu, kita atau Indonesia, publik bulu tangkis Indonesia, badminton lovers Indonesia mendapat hadiah dari Anthony Sinisuka Ginting berupa gelar dari Singapore Open. Di partai final dia mengandaskan wakil Denmark Anders Antonsen. Mudah-mudahan pada turnamen di tanah air yang akan berlangsung pada tanggal 13 Juni hingga Ahad mendatang, hari Minggu mendatang, Ginting bisa mengulang kembali pencapaian dia di Singapore Open pekan lalu. Sebagaimana kita ketahui, pada pekan ini seluruh pemain elit dunia kumpul di Jakarta, tepatnya di Istora Senayan, untuk memperebutkan hadiah uang total 1.250.000 US dollar atau sekitar 18,75 miliar rupiah. Angka yang sangat besar dan cukup fantastis untuk para pemain bulu tangkis dunia. Dan ini turnamen di Jakarta ini merupakan turnamen dengan level tertinggi, yakni Super 1000, dan berhadiah total 1,25 juta dolar. Hanya ada sedikit turnamen dengan level Super 1000, level tertinggi di kategori BWF World Tour, yakni Indonesia Open, kemudian ada All England, dan juga ada China Open. Dan ini kesempatan terakhir, insya Allah Indonesia bisa merebut atau tampil gemilang para pemain kita di depan publiknya sendiri. Dan kita harapkan prestasi yang dicapai oleh Ginting pada pekan lalu di Singapore Open bisa dia ulangi dan bisa dia buktikan bahwa dia juga bisa tampil lebih bagus lagi di kandangnya sendiri atau di depan publik Istora. Bagaimana peluang Ginting? Namun sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe channel kami, share, dan juga komen. Saya rasa komen dari badminton lovers sangat bermanfaat dan juga menjadi masukan apabila dibaca oleh Anthony Ginting maupun oleh para pemain Indonesia lainnya dan juga oleh pengurus PBSI maupun pelatih di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur. Baiklah, pada babak pertama Ginting akan menghadapi pemain Gaek dari Denmark, Hans Christian Solberg Vittinghus, pemain berusia 39 tahun ini. Saya kira bisa dilewati oleh Ginting, walaupun head to head keduanya masih imbang 1-1. Jadi kalau melihat usia, sebetulnya Ginting lebih diuntungkan. Karena kita lihat dari usianya saja, Hans Christian sudah berusia 37 tahun. Sangat jauh berbeda dengan Ginting yang masih di bawah 30. Kemudian dari sisi jumlah pertandingan yang telah dimainkan pada tahun ini juga Ginting lebih banyak. Ginting sudah 28 kali tampil di pertandingan-pertandingan internasional pada tahun ini dengan mencatat 21 kemenangan dan hanya 8 kali kalah, 7 kali kalah. Sementara Hans Christian baru 7 kali main dalam tahun ini dengan 5 kali kekalahan dan hanya 2 kali menang. Saya kira ini kesempatan Ginting untuk bisa melewati Hans Christian tanpa harus mengeluarkan keringat banyak. Lalu seandainya skenario atau prediksi seperti itu jalan, maka kemungkinan besar lawan yang akan dihadapi oleh Ginting adalah Kunlavut Vititsaren di babak kedua atau di babak 16 besar. Karena menurut perkiraan saya, Vititsaren akan bisa melewati pemain India, Priyanshu Rajawat. Nah, dalam 6 pertemuan sebelumnya dengan Vititsaren, skor mereka adalah 3-3. Ginting 3 kali menang, Vititsaren 3 kali menang.
Dan terakhir mereka bertemu di Singapore Open yang dimenangkan oleh Ginting dalam skor yang rubber, tapi di game ketiga Vititsaren terpaksa harus mengundurkan diri karena mengalami cedera bahu. Nah, kalau kita lihat penampilan kedua pemain ini memang saat ini sangat baik, sangat berimbang. Vititsaren saya kira juga memiliki pukulan yang sangat lengkap dan juga dia memiliki gerak yang cukup cepat juga. Begitu pula Ginting. Pada saat dia on fire, saya lihat atau saya kira Ginting adalah pemain yang sudah memiliki pukulan-pukulan lengkap dan juga memiliki footwork yang baik, dan itu dia tunjukkan sejak babak pertama Singapore Open hingga dia bisa menjadi juara di Singapore Open. Kita lihat pada pertandingan melawan Anders Antonsen, di situ terlihat sekali bagaimana Ginting yang sesungguhnya. Mudah-mudahan di Jakarta, di Istora, Ginting bisa menaklukkan Vititsaren kembali dan juga bisa melaju ke babak berikutnya di babak perempat final. Dan perempat final kemungkinan dia akan menemui atau bertemu dengan rekannya sendiri, Jonathan Christie, ataupun pemain dari China Taipei, Lin Chunyi. Saya kira terhadap dua pemain ini Ginting selalu menang dan agaknya dia bisa mengatasi kedua pemain ini. Dan terhadap Jojo atau Jonathan, dia sudah selama ini sudah bertemu 8 kali dan dia memenangkan pertandingan selama sebanyak 5 kali. Lalu bagaimana setelah lewat di perempat final? Maka di semifinal kemungkinan terbesar Ginting akan bertemu dengan 4L, Lu Guangzhou, Li Shifeng, Lakshya Sen, atau Loh Kin Yew. Nah, terhadap 4 pemain ini, kecuali dengan Lakshya Sen, Ginting selalu menang dalam head-to-head-nya. Dan cukup baik hasilnya. Terhadap Lu Guangzhou dia menang 4-0, terhadap Li Shifeng 3-0, kemudian terhadap Loh Kin Yew 4-2. Hanya terhadap Lakshya Sen dia dalam 3 pertemuan selalu kalah. Nah, kesempatan tampil di Jakarta dan dengan motivasi yang sangat kuat setelah menjadi juara di Singapore Open, seharusnya Ginting juga bisa mengalahkan salah satu dari keempat pemain tersebut seandainya dia bertemu di babak semifinal. Dan sekali lagi, apabila skenario ini berjalan mulus, maka Ginting akan mencapai pertandingan puncak atau pertandingan final. Dan siapa lawannya? Saya perkirakan di pool atas dia yang akan tampil sebagai pemain yang muncul di final adalah salah satunya Victor Axelsen, unggulan pertama, ataupun Si Yuki dari Cina. Saya kira kedua pemain inilah yang nanti akan bertemu di semifinal dan akan berjumpa dengan Ginting di babak final. Memang terhadap kedua pemain ini, rekor Ginting atau head-to-head Ginting terhadap mereka, Ginting jauh ketinggalan, kalah. Jadi dengan Axelsen, Ginting baru menang 4 kali dari 15 pertemuan. Dan 9 pertemuan terakhir terhadap Axelsen, Ginting selalu kalah. Demikian juga dengan Si Yuki. Dengan Si Yuki dalam 9 pertemuan, Ginting baru menang 1 kali. Dan ini terakhir mereka bertemu di Sudirman Cup kemarin, bulan Mei lalu. Ginting kita ketahui kalah. Dan satu-satunya kemenangan Ginting adalah di kejuaraan dunia pada tahun 2022. Pada saat itu mereka tampil di babak 16 besar. Dan pertemuan pertama Ginting dengan Si Yuki adalah sudah cukup lama sebetulnya, ketika mereka sama-sama masih di junior, di kejuaraan dunia junior tahun 2014, dan di situ pertama kalinya Si Yuki menang. Namun sekali lagi di depan publik sendiri, dengan motivasi yang baru saja menjadi juara, harusnya Ginting bisa lebih on fire lagi dan bisa lebih tampil maksimal lagi, bisa mengejar kemana saja bola yang diarahkan kepadanya, dan bisa melakukan tekanan atau serangan yang mematikan terhadap lawannya. Mudah-mudahan Ginting bisa kembali tampil on fire di Jakarta, merebut gelar Indonesia Open. Semoga. Demikian dari saya.